Selama durasi kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Elizabeth. Pada kesehari-hariannya selalu bermain media sosial dengan webcam laptop miliknya. Bahkan saat beraktivitas pun webcam Elizabeth selalu dalam mode on. Sampai-sampai bisa 24 jam nonstop. Pada kegiatan-kegiatan ini, ia sedang melakukan studi riset perihal media sosial. Dampak-dampak apa saja yang terjadi selama dia riset? Bisa saja ada hal yang positif, bahkan hal-hal yang negatif. Dia juga mempelajari karakter-karakter manusia di seluruh dunia dalam menggunakan media sosial. Mulai dari yang lucu-lucu, berbau 17 plus, penipuan, perjodohan, dan lain-lain. Pada paginya, temannya bernama Lisa online bareng di rumahnya. Saat dia mencari pertemanan, muncullah gambar seorang wanita. Bahkan ia sempat ngechat ngatain Lisa untuk tidak menekan mode panggilan video. Saat tidur, tiba-tiba akun Elisa diretas. Sontak hal tersebut membuatnya terbangun karena mendengar rintihan dari gambar wanita yang tadi siang. Kemudian dia menceritakan keanehan yang dialami kepada teman-temannya. Gadis itu juga pernah menyapanya lalu koneksi terputus. Elizabeth memiliki pacar bernama Dominic. Di malam hari kejadian yang gue kira serem kembali lagi. Namun pada kali ini yang datang adalah pacarnya. Saat sedang melakukan enak-enak, tiba-tiba webcamnya yang sudah ia matikan diretas kembali dan merekam kejadian itu. Benar saja kesialan itu terjadi kepadanya dan mendapat teguran dari atasannya karena mengirim sebuah email video mesum saat bersama sang pacar yang dia sendiri tidak merasa melakukannya. Dia sangat yakin akunnya suka login sendiri karena diretas oleh orang. Interaksi riset dia lakukan kembali, namun pada kali ini gadis dalam foto itu tampil seperti orang disekap. Lalu kejadian mengerikan terjadi. Dia melaporkan hasil rekamannya ke polisi cybercrime, namun pihak polisi menjelaskan kejadian ini sering terjadi, bisa saja ini sebuah prank dan tidak memiliki bukti-bukti yang menguatkan kasus ini. Dikarenakan banyak sekali prank-prank yang gak jelas untuk meningkatkan viewer. Malam hari, Dominic menghubungi Elizabeth menceritakan kegiatannya di sore hari yang habis JJS dan ngevlog di Ragunan. Secara bersamaan, Elizabeth menerima telepon dan tidak melihat hal yang terjadi terhadap Dominic. Singkat cerita, dia kesulitan menghubungi Dominic. Lalu iseng-iseng dia membuka file-file sebelum kejadian itu dan melihat ada seorang di belakang Dominic. Merasa tidak ada yang beres, lalu ia mengunjungi kediamannya bersama polisi. Pada saat bersamaan peretasan terjadi. Lisa kali ini diundang untuk ke rumah Elizabeth. Di malam yang sama, Dominic menghubunginya dan memberikan sebuah link. Betapa kesal dirinya yang ternyata itu adalah virus secara otomatis menghapus semua video-video Lisa untuk nantinya dijadikan barang bukti. David yang paham tentang komputer berusaha mengembalikan file-file yang hilang. Namun hal tersebut gagal. Kembali lagi terjadi, saat ini Elizabeth diundang ke rumah Lisa. Namun ia dikejutkan penemuan Lisa yang bersimbah darah dan tak tertolong. Pada aksi gila, penjahat kali ini dia menunjukkan video jalan di daerah rumah Elizabeth dan memasuki ke pekarangan rumah tetangga. Sontak Elizabeth menghubunginya untuk segera lari menjauh dari rumahnya. Beruntung pada kali ini korban bisa selamat dari maut dan pelaku kabur dengan meninggalkan minicam. Yang mungkin saja hal ini akan mereka lakukan kembali jika keadaan sudah aman.
Saat itu juga Elizabeth pulang dikawal polisi untuk mengemas barang dan pergi dari kediamannya. Namun tiba-tiba lagi-lagi laptopnya hidup kembali memperlihatkan dua sisi dari rekamannya. Tersadar karena selama ini dirinya sudah dipantau, lalu lampu padam. Disertai tewasnya polisi dalam kondisi takut, Elisa berusaha lari sekencang-kencangnya. Saat tersadar, ia berada di sebuah ruangan asing. Di saat itu juga dia dihampiri oleh pria. Perkelahian itu pun terjadi. Namun saat Elizabeth sudah menemukan pintu keluar, ternyata para pelaku bukan hanya satu orang, melainkan banyak orang. Ia diperlihatkan dengan Dominic yang ternyata masih hidup bersama temannya. Detik-detik itu juga kengerian terjadi, dia sendiri menyaksikan hal yang menakutkan. Saat menjelang eksekusi kali ini ia selamat. Usut punya usut, ternyata mereka adalah gerombolan psikopat pemburu dolar yang memiliki sebuah situs yang mengharuskan para penonton membayar jika ingin menyaksikan eksekusi. Sudah bisa dipastikan para korban nanti akan dieksekusi disaksikan secara live jika ribuan slot membernya sudah mentransfer uang yang ditentukan. Hal tersebut sering kita jumpai saat live streaming berbayar. Akan tetapi pada kali ini hal-hal negatif, bisa saja konten ngeprank, pada akhirnya kita dibuat bertanya-tanya tentang keasliannya. Namun yang terjadi pada Elizabeth sebuah kenyataan dan film pun selesai.